Arta ini menurut Saresa Muscaya adalah digunakan untuk 3 hal. Arta, maha, dan dharma karya. Arta ini, kekayaan ini, penghasilan kita ini digunakan untuk menjalankan dharma. Oh, Bin mau balik ke dharma lagi. Tetap dharma nomor 1. Penghasilan kita digunakan pertama untuk dharma kita. Angin meyadnya, angin memenuhi napi wastane kewajiban iraga. Ring piana, ring rabi, ring keluarga, ring pekeraman utawi ring masyarakat. Arta digunakan untuk dharma. Arta, maha, dan dharma karya. Yang kedua, arta, maha, dan arta karya. Arta kita ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baru kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang lain. Termasuk niki yang ketiga, maha dan kama karya. Arta ini digunakan untuk memenuhi keinginan kita. Triki mau niki arta digunakan untuk berwisata, membeli barang mewah. Dan kalau bisa ini kita gunakan untuk berinvestasi. Maka sudah jelas dalam sastra kita, arta atau kekayaan yang kita miliki itu, berapapun saudara-saudara memiliki penghasilan, berapapun saudara-saudara memiliki artinya sekaya pengupa jiwa, selalu digunakan untuk 3 hal ini. Pertama, prioritaskan untuk dharma. Yang kedua, prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, baru arta ini digunakan untuk bersenang-senang. Dan alangkah baiknya pada kama karya ini, arta ini digunakan untuk memanggil arta yang lain. Dalam konteks ini adalah berinvestasi. Piluir menabung dan lain sebagainya. Berapapun penghasilan saudara, persentase berapa persennya itu saudara yang mengatur. 3 hal niki yang utama. Karena apa? Karena kalau arta ini hanya digunakan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita saja, maka arta itu akan tidak bermanfaat. Maka kita akan terus merasa kurang. Maka kita akan terus merasakan tidak nyaman dengan arta kita itu. Tetapi jika arta ini sudah dibagi untuk 3 hal ini, maka niki sampun sane kewastanin mesari. Niki sampun sane kewastanin penginih-inih. Arta yang kita miliki baru dapat, mari kita gunakan untuk dharma. Prioritaskan. Oh, titiang sampun boleh gajih mangkin. Aturang titiang angin mau punya kedik. Angin titiang medana punya ring. Nah, kepada orang-orang yang memerlukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dana punya yang seperti apa. Itu dulu kita lakukan. Barulah kita memikirkan yang lainnya. Nah, kalau itulah yang menyebabkan kenapa di zaman sekarang kita selalu merasa kurang. Ya, kita selalu merasa kurang. Saya juga merasakan seperti itu. Jengkuangan adia sonah. Padahal belemah petang muntang manting megai.
adi cek sengidang nemonen gitu ya. Ketika kita terus berpikir seperti itu, kita akan terus mengikat diri kita pada harta itu. Maka kita tidak pernah akan nyaman. Tetapi kalau kita mendapatkan harta itu, Ratu Betara Suece Widi, boleh di tiang asamu niki. Suksema pesan niki Ratu Betara. Nah, terima kasih ya Tuhan atas anugerahmu ini rezeki. Syukur saya dapat rezeki segini. Saat inilah kita harus menoleh ke bawah. Wah banyak juga saudara-saudara kita yang susah mendapatkan. Nih baget, ini syukur kita dapat gaji. Masih banyak orang di luar sana yang kurang. Jangankan gaji, makan saja sulit. Syukur kita punya penghasilan segini. Maka setiap kita punya penghasilan, pertama itu adalah menoleh ke bawah. Agar kita memiliki rasa syukur. Setelah itu, setelah kita menoleh ke bawah, baru kita menoleh ke depan. Wah, ini harta saya, penghasilan saya. Ada anak, ada istri, ada orang tua. Nah, pucuang malu anggon cenik pangidang masuk. Pucuang malu teken somah pangidang ya ada. Anggon di rumah tangga mesuka duka. Pucuang anggon rerama sagetnya nada gelem paman anggon mau periksa ke dokter. Setelah itu baru kita menoleh ke atas. Nyamo monto lemah petang megai pangidang man kegiatan. Dia bisa, saya juga bisa. Menoleh ke atas tujuannya adalah melihat orang yang sukses. Oh dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Ayo semangat kerja. Nah nike. Tetapi kalau kita dapat harta menek metolehan si malu. Melihat ke atas. Wah kita dapat segini, dia dapat segitu. Aduh. Jadi nike pun kacau sudah jadinya. Ya, akhirnya kita terus tidak memiliki rasa bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ruwet sendiri. Kita susah sendiri. Pikiran ini akan terus terganggu. Merasa tidak cukup, tidak nyaman. Bilang man gaji, bukannya gembira tapi marah-marah jadinya. Nah, maka dari itu nike teknik artinya hal yang dapatkan dari kisah-kisah Purana. Bahwa ketika harta didapatkan menolehlah ke bawah. Menolehlah ke depan baru menoleh ke atas. Untuk penyemangat kita untuk terus bekerja dan mendapatkan penghasilan yang baik. Setelah dharma dilakukan, harta didapatkan, maka kamalah yang akan kita peroleh. Memenuhi keinginan-keinginan yang lain. Kama di sini bukan berarti memenuhi hawa nafsu. Bukan berarti kama di sini adalah sekitan kenah. Ada sapunika, janganlah saya punya uang, janganlah pipis liu, wah kengken kenah cang jani. Ada sampun angka di sapunika. Keliru nih ke. Kama ini maksudnya adalah bagaimana kita membuat kita menjadi senang, membuat orang di sekitar kita menjadi senang, membuat lingkungan di sekitar kita menjadi senang, damai. Itulah kama. Apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, ini ke kama. Kalau sudah kama itu tercapai, barulah kita mencapai moksa. Moksa yang dimaksud bukan sekadar moksa, niki paramo moksa, ya menunggalnya Sangyang Atma dengan ide Sangyang Widi, atau nike amor ring acintya, bersatu dengan yang maha tak terpikirkan itu. Nah, bukan itu. Moksa yang didapatkan dalam ini adalah jagadita, karena tujuan agama Hindu moksartam jagaditaya ca iti dharma.
Tujuan hidup kita adalah moksa dan jagadita. Sebelum membicarakan moksa, jagadita lah yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Bagaimana mencapai jagadita ini atau moksa di dunia ini? Dharma, arta, kama inilah yang harus kita lakukan. Arta dan kama harus didasarkan oleh dharma. Arta kama ini harus diperoleh berdasarkan dharma. Arta dan kama ini digunakan berdasarkan dharma, barulah kita bisa merasakan moksa di dunia. Nike sampun sane kewastanin penginih-inih pengasih-asih yang disebutkan oleh orang tua zaman dulu. Mesari sekaya nih. Ya kan? Tetapi kalau kita mendapatkan arta kama tidak berdasarkan dharma, tidak untuk dharma, nike sampun sane mawas dekos. Selion-lionnya sebanyak-banyaknya kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan arta, yang dasarin dharma, tidak didasari kebenaran, dan tidak untuk dharma, dan tidak diperoleh dengan cara dharma, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Contoh idedane. Mungkin idedane para pemirsa mendapatkan harta itu dengan cara mencuri. Nah, mencuri mungkin. Mengambil uang. Kemudian uang ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membeli barang mewah, berkesukaan, kelegaan mana. Apakah kita akan senang di situ? Apakah kita akan bahagia? Tidak akan bahagia. Pasti kita akan was-was. Ya, ketika ada orang berbicara, padahal tidak ngomongin kita, pasti kita tersinggung. Wah, kita ragu mau nganget tuh. Nah, begitu. Ya. Kemudian ketika kemana-mana kita selalu dalam keadaan ketakutan. Aduh, ketawa nanti nih, ketaro ragonya nih. Tidak pernah menyawa. Maka harta kita yang kita dapatkan itu akan lari. Habis. Nike madan kos, bubu bolong. Maka umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mendapatkan harta dan kama itu berdasarkan dharma. Sehingga hidup kita ini mencapai moksa. Ngardis warga nering jagat. Beginilah cara kita untuk menghadirkan sorga di dunia. Karena sorga dan neraka itu bukan sekadar di alam sana, di alam setelah kehidupan kita, di alam kematian, tidak. Riki sampun genah swarga dan neraka nih. Maka marilah kita mewujudkan swargan setiap hari. Bagaimana caranya? Yaitu lakukanlah swadharma kita dengan baik dulu. Lakukanlah, dasarilah semua kerja kita, kehidupan kita dengan kerja. Karmani Eva, bekerjalah. Ya. Mapalesu kadacana, jangan sekedar untuk mengharapkan hasil. Bekerja, kerja. Presiden kita Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo kan bilang semangat kita adalah semangat kerja. Kerja, kerja dan kerja. Dan niki sampun ngemargiang swadharma maksudnya. Mari jalankan swadharma kita dengan sebaik-baik. Para brahmacari rajinlah belajar. Para grahasta semangatlah bekerja untuk membangun keluarga yang sukinah bawantu. Para wanaprasta dalamilah ajaran-ajaran dharma itu untuk menuntun generasi muda. Dan para biksuka untuk mencapai kebahagiaan nike tetaplah sarengin ngerasti tiang jagat. Nah, inilah bentuk kerjasama. Inilah bentuk profesionalisme dalam Hindu kita. Maka moksartam jagaditaya caiti dharma itu bukan sekadar semboyan, bukan sekadar omong kosong, tetapi menjadi sesuatu yang bisa kita capai bersama-sama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, arta ini
kita dapatkan dengan dharma, kita peroleh dengan dharma, dan kita gunakan sesuai dengan dharma. Bagaimana cara melakukan menggunakan harta ini agar sesuai dengan dharma? Caranya adalah dengan melakukan dana punya. Apa dana punya itu? Nah, ini sekarang yang kita bahas. Apa yang disebut dana punya? Nah, dalam bahasa Bali, antara dana dan punya ini ada perbedaan makna sedikit. Kalau mepedana itu adalah dilakukan oleh, artinya yang melakukan ini adalah para kesatria, para guru suci, termasuk Ida Betara. Ida Betara, Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan hidup kepada seluruh ciptaannya. Ini Ida sudah mepedana namanya. Maka dalam yatnya besar di Bali pasti ada upacara yang disebut dengan upacara mepedanan. Nah, Ida Betara memberikan anugerah. Nika wenten mau pasar, Ida Betara mau pasaran dan lain sebagainya. Iki mau pedanan. Sedangkan kita memberikan sesuatu itu disebut dengan mepunya. Ya, mepunya. Artinya punya dalam hal ini artinya keikhlasan, welas asih. Oke, niki punya artinya pemberian yang ikhlas, welas asih, nika maupun dalam bahasa Bali. Tetapi dalam teks-teks suci kita, Sara Samuscaya, Parasara Dharma Sastra, Menawa Dharma Sastra, segala hal pemberian yang kita berikan secara tulus ikhlas kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itulah yang disebut dengan dana punya. Ya, jadi keduanya ada dana punya menjadi satu kesatuan. Nah, tapi kalau dalam konteks bahasa Bali ada perbedaan istilah antara medana dengan mepunya, mepedana dengan mepunya. Nah, kalau dalam bahasa Bali, tetapi dalam sastra agama kita di Hindu kita menggunakan dana punya itu sebagai sebuah istilah untuk menunjukkan perilaku yang mulia untuk membantu sesama kita. Nika dana punya. Karena apa? Kenapa kita menggunakan harta kekayaan kita untuk dana punya? Nah, ini disebutkan dalam Kekawin Niti Sastra Sargah ketiga pada yang ke-8. Prayoganing arte kancana tulungakena ing alara duka kasiasih. Kegunaan yang utama dari harta, emas-emasan, perak yang kita miliki itu adalah untuk menolong orang yang sengsara, orang yang dalam keadaan sedih dan kasiasih yang melarat. Karaksaning arce tanhana waneh dana pinake pager suraksake. Dana pinake pager suraksake. Untuk menjaga harta itu, untuk menjaga keutuhan dan meningkatkan harta yang kita miliki itu, maka tidak lain caranya adalah dengan memagarinya melalui kegiatan dana punya. Dana punya ini adalah pager suraksake, dana pager suraksake. Inilah dana punya ini adalah pagar yang untuk memagari harta kita ini. Ya. Ur wiageng atiwa gatambakwa bengkungakwa upamaning arte setuha
temah ike hilaning bedah nirwisese kahili ke Daud lajar nike. Tetapi jika harta kekayaan itu hanya ditimbun, hanya digunakan untuk diri kita sendiri, itu ibaratnya harta itu seperti air ombak, bagaikan ombak di laut. Bagaimanapun cara kita membendung, bagaimanapun cara kita membuat tanggul, bagaimanapun cara kita menjaga air laut itu biar tidak pergi, dia akan hilang sirna. Dan ombak niki ke segara, ras. Niki bendung niki, nah, niki dia tidak akan bertahan, dia pasti akan melawan. Tidak bisa membendung ombak, tidak bisa kita membendung, dia akan hilang kembali. Begitulah harta jika tidak digunakan untuk dana punya. Sehingga dalam teks ini kita pelajari bahwa rupanya harta itu dapat dijaga dan ditingkatkan melalui dana punya. Dana punya adalah cara kita untuk memagari harta kekayaan kita ini supaya dia semakin lama, semakin meningkat, semakin bertambah dan sehingga bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita. Maka tidak ada istilah dana punya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja. Dana punya itu adalah kewajiban orang-orang yang berduit saja. Tidak. Karena dana punya itu adalah kewajiban kita semua. Dana punya itu adalah tugas kita bersama. Kenapa penting melakukan dana punya itu? Tadi salah satunya adalah pagar. Itu adalah yang membentengi dan untuk meningkatkan harta yang kita miliki. Dana punya itu adalah untuk meningkatkan harta rezeki kita. Dana punya adalah pembuka rezeki kita. Yang kedua, dana punya ini adalah sangat utama dilakukan karena dia bisa membantu orang. Bagian dari yadnya yang utama di zaman Kali Yuga ini. Kita sudah melakukan yadnya dengan baik. Kita sudah melakukan yadnya yang besar. Tetapi kalau kita tidak mendana punya, maka itu tidak akan berhasil. Maka yadnya itu kurang sempurna. Setiap yadnya ada pedanan itu, ini sebenarnya adalah sebuah pembelajaran simbol. Sebagaimanapun besarnya yadnya yang sudah dilakukan, kita harus pedanan. Kita harus mau membantu orang.